Sebelum cerita dimulai jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Aku bersandar di sofa beludru Loro Piana yang dipesan khusus dari Milan, mengelus perutku yang kini membulat sempurna 5 bulan sambil menikmati ketenangan yang jarang kudapat. Di atas meja kopi, sebuah buku tebal tentang arsitektur Romawi tergeletak. Di sampingnya ada clutch home es berkinku yang berwarna rush yang baru saja kusiapkan untuk pesta amal minggu depan. Ruang tamu ini adalah kapsul kemewahan, sebuah galeri pameran yang disinari cahaya matahari sore yang lembut, memancarkan aroma lilin diptyque base yang khas. Rumah ini, dengan segala marmer Carrara, lampu gantung kristal Baccarat, dan karya seni yang harganya setara dengan gaji tahunan, adalah perwujudan janji Bima bahwa cintanya takkan pernah lekang seperti kekayaan yang ia kumpulkan. Selama hampir 2 tahun pernikahan, Bima adalah manifestasi dari kesibukan. Direktur utama sebuah perusahaan investasi, waktu lelaki itu terbagi antara penerbangan ke Singapura, pertemuan dewan, dan, belakangan ini, malam-malam yang berakhir larut. Aku selalu menerima dalihnya demi masa depan kita. Anya, demi anak yang sebentar lagi hadir. Sebagai balasannya, aku memiliki kendali penuh atas keindahan dan ketertiban istana kami. Aku bisa membeli apapun yang kusuka, termasuk sepatu Gucci Horsebit Loafer terbaru yang hanya kupakai di dalam rumah, atau rangkaian perhiasan yang tersimpan aman di brankas. Namun, di balik lapisan kemewahan yang tebal ini, ada keretakan. Keretakan itu bukan pada vas kristal lalike. Keretakan itu ada di dalam diriku. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang saat mendengar suara mobil Bima memasuki Porte Cochere. Ini aneh, matahari masih bersinar terik, dan Bima jarang pulang sebelum jam 9 malam, bahkan di akhir pekan. Pintu utama terbuka, Bima masuk. Raut wajahnya tegang, tetapi dipaksakan ceria sebuah topeng yang kupelajari selama bertahun-tahun sebagai istrinya. Dia mengenakan setelan jas Zegna yang kusut, yang tidak biasa baginya. Tapi yang membuatku benar-benar membeku, bukan jas itu. Di belakangnya berdiri 2 sosok kecil. Seorang gadis berusia sekitar 7 tahun, dengan rambut hitam panjang yang dikepang asal-asalan, menggenggam erat tangan Bima. Di samping gadis itu, seorang anak laki-laki yang lebih kecil, mungkin 5 tahun, menatapku dengan mata bulat yang penuh rasa takut. Mereka berdua mengenakan pakaian yang terlihat mahal tapi tidak serasi. Gadis itu menenteng boneka beruang lusuh, sementara anak laki-laki itu memeluk ransel bergambar robot. Aku menahan napas, perutku terasa dingin. Sayang, kenapa berdiri di sana? Bima melangkah ke depan dengan langkah cepat, meninggalkan 2 bayangan itu di ambang pintu. Aku tahu ini mendadak, tapi aku harus menjelaskan. Aku memaksakan bibirku untuk tersenyum, meski rasa kaget yang kuat membuat wajahku terasa kaku. Tentu, jelaskan, Bima. Siapa tamu-tamu kecil kita ini? Bima menghela napas panjang, seolah sedang memanggul beban dunia. Dia mengusap pelipisnya, ekspresi yang selalu ia gunakan saat hendak menyampaikan kabar buruk atau kebohongan besar. Mereka adalah anak-anak dari kerabat jauhku di luar kota. Katanya, suaranya terdengar tergesa-gesa. Paman Bayu. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan. Ibunya sudah lama tidak ada yang bisa mengurus mereka, dan aku, sebagai satu-satunya keluarga dekat yang sukses, harus mengambil tanggung jawab ini. Dia menceritakan kisahnya dengan detail yang terlalu sempurna, terlalu cepat. Aku mengamati kedua anak itu lagi. Anak laki-laki itu mengangkat wajahnya. Mata itu, bentuk hidung itu, garis rahang yang mulai terbentuk. Jantungku seketika berdebar tidak wajar, memukul tulang rusukku dengan keras. Itu Bima. Mereka berdua adalah salinan mini Bima. Tidak mungkin ini adalah anak kerabat jauh. Tidak ada kerabat jauh yang memiliki mata coklat madu dengan sedikit lipatan mata yang persis seperti yang dimiliki suamiku. Namun, aku adalah Anya, istri yang terlatih untuk mengatasi krisis tanpa menunjukkan kelemahan. Demi kesehatan Arka di dalam perutku, aku harus bermain sesuai peraturannya. Ya Tuhan, Bima, betapa tragisnya, ujarku, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. Baiklah, biarkan mereka masuk, mereka pasti lelah. Siapa nama mereka? Bima terlihat lega, sedikit terlalu lega, seolah-olah dia baru saja lolos dari jurang maut. Ini Laras, dan yang kecil namanya Raka, kata Bima,
menarik gadis itu ke sampingnya. Laras, Raka, ini Tante Anya. Mulai sekarang, Tante Anya yang akan menjaga kalian di rumah ini. Laras, si gadis kecil, menatapku dengan mata curiga. Mata yang seolah menilai apakah aku layak menjadi tante barunya. Raka hanya bersembunyi di balik kaki ayahnya. Laras dan Raka, selamat datang, kataku, melangkah lebih dekat. Aku mengabaikan rasa nyeri yang menusuk di perutku, yang mungkin berasal dari kecurigaan yang memuncak. Kita akan siapkan kamar yang indah untuk kalian. Kalian pasti lapar. Aku memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan kamar tamu di lantai 2. Sepanjang sore itu, aku berperan sebagai tuan rumah yang sempurna. Aku membantu anak-anak itu membongkar tas mereka isinya pakaian baru, bukan pakaian usang kerabat jauh, dan mencoba menanyakan tentang ibu mereka. Ibu sedang sibuk, jawab Laras singkat, dengan nada yang terlalu dewasa untuk usianya. Raka hanya mengangguk. Ketika aku kembali ke ruang utama, Bima sudah berganti pakaian kemeja polo Lacoste, jauh lebih santai. Dia sedang berbicara di telepon dengan nada berbisik, memunggungi pintu. Ya, Maya, aku sudah berhasil. Mereka ada di rumahku sekarang. Anya percaya kalau mereka anak Paman Bayu, aku akan kembali ke sana besok untuk urusan surat-surat warisan. Jantungku berhenti berdetak. Maya, itu nama gundiknya. Aku ingat nama itu dari salah satu email yang tidak sengaja kuliah di layar tablet Bima beberapa bulan lalu. Dengar, Maya, aku harus memastikan tidak ada yang mencari anak-anak ini di kota itu. Aku akan mengurusnya. Jaga dirimu. Oke, aku janji. Kita akan punya uang lagi setelah aku membereskan ini. Telepon ditutup. Punggung Bima yang lebar, yang selalu terasa sebagai tempat berlindungku, kini tampak seperti tembok pengkhianatan. Aku mundur perlahan, tidak ingin membuat suara. Aku mengunci diri di kamar mandi utama, membiarkan air keran mengalir deras untuk meredam suaraku. Aku memegang perutku, tempat Arka tenang di dalam sana. Dia bukan anak kerabat jauh, Arka, mereka anak wanita lain. Suamimu membawa anak dari wanita yang ia cintai ke rumah kita, dan memintaku merawatnya saat aku mengandung anak sahnya. Rasa sakit pengkhianatan tidak lagi terasa seperti tusukan, melainkan seperti pembekuan. Aku tidak menangis, air mataku mengering. Yang tersisa hanyalah rasa dingin, jernih, dan berbahaya. Malam itu, aku menyajikan makan malam untuk kelima orang di meja makan yang panjang. Bima tersenyum bangga, memainkan peran sebagai ayah yang tiba-tiba berhati mulia, sementara dua anak itu makan dalam diam. Aku, sang nyonya rumah, menelan semua kebohongan dan membiarkannya berubah menjadi racun yang siap kusemburkan. Aku akan menghancurkan hidup lelaki itu, bukan dengan air mata, tetapi dengan keahlianku yang selama ini ia anggap remeh. Aku harus pergi, sayang. Suara Bima memecah kegelapan pukul 11 malam. Aku sudah berbaring di tempat tidur king size-nya, tetapi mataku terbuka lebar. Kemana lagi? Tanyaku. Nada suaraku datar dan tanpa emosi. Aku tidak berusaha menyembunyikan kekesalanku. Urusan Paman Bayu. Pengacara dari kota itu menelpon. Ada dokumen warisan yang sangat penting dan harus kutandatangani besok pagi. Ini soal uang, Anya, uang yang bisa menjamin masa depan Arka, dali Bima, sambil mengenakan jam tangan Patek Philippe-nya. Aku menatap jam itu. Sebuah hadiah dariku. Betapa bodohnya aku. Baiklah, hati-hati, kataku singkat. Lelaki itu mencium keningku dengan tergesa-gesa, lalu menghilang di balik pintu, meninggalkan aroma parfum Tom Ford mahal. Aku menunggu, 5 menit, 10 menit, sampai aku yakin mobil Audi R8-nya benar-benar meninggalkan kompleks perumahan kami. Aku bangkit dari ranjang, rasa lelah karena kehamilan tiba-tiba hilang, tergantikan oleh adrenalin yang dingin dan mematikan. Tujuanku? Ruang kerja Bima. Lantai marmer terasa dingin di bawah kakiku yang telanjang saat aku berjalan ke ujung lorong. Ruangan itu dikunci digital. Aku mengetikkan kode yang sama dengan tanggal ulang tahun pernikahannya. Yang anehnya masih ia ingat dan gunakan untuk segala sandi. Klik, ruangan itu gelap. Jendela besar menghadap ke kota, dan cahaya lampu jalanan memantul di permukaan meja kayu ebony yang mewah. Aku menyalakan lampu meja yang redup. Aku tidak mencari di laci atau rak buku. Aku mencari di tempat Bima menyimpan rahasia terbesarnya di balik lukisan abstrak modern yang menggantung di dinding. Aku menggeser lukisan itu. Di belakangnya terdapat sebuah brankas digital kecil.
Kode sandi brankas itu adalah tanggal ulang tahun Laras, anak haramnya. Aku tahu itu. Selama berminggu-minggu, aku pernah menangkap basah Bima mencoba kode yang gagal, dan akhirnya berhasil. Aku memasukkan tanggal itu. Bip bip bip. Klik. Pintu brankas terbuka. Bau kertas dan uang lama menyambutku. Aku mengambil sarung tangan dari laci, tidak ingin meninggalkan sidik jari, meskipun aku tahu, setelah malam ini, tidak akan ada yang tersisa untuk diselidiki. Aku mengeluarkan isinya. Ada 3 tumpukan dokumen. Tumpukan pertama, akta kelahiran. Aku mengambil yang paling atas. Ya Tuhan, nama anak, Laras Bima Abimanyu, tanggal lahir 14 Juni 5 tahun lalu. Nama ayah, Bima Abimanyu. Yang kedua, nama anak, Raka Bima Abimanyu, tanggal lahir 28 Februari 7 tahun lalu. Nama ayah, Bima Abimanyu, 2 tahun. 2 tahun lebih tua dari pernikahan kami. Bukan hanya ia berselingkuh saat kami menikah, tetapi dia sudah memiliki 2 kehidupan lain sebelum aku melangkah ke altar. Aku hanyalah istri yang bisa ia pamerkan, rahim yang sah untuk pewaris tunggalnya. Napas tersengal, aku meletakkan dokumen itu. Tumpukan kedua, surat dan foto. Ini adalah tumpukan yang paling pribadi dan menyakitkan. Aku menemukan beberapa foto yang dicetak dengan tergesa-gesa. Foto Maya. Wanita itu cantik, rambut panjang gelap, mata tajam, dan senyum yang sangat berbeda dari milikku. Bukan senyum seorang istri sosialita yang pasif, melainkan senyum seorang pejuang. Di salah satu foto, Maya berdiri di samping Bima, memegang tangan Laras dan Raka. Semua terlihat seperti keluarga bahagia di sebuah taman pinggiran kota. Di bawah foto itu, ada surat tulisan tangan. Bima, aku sudah pergi ke luar negeri. Anak-anakku tinggalkan karena aku tidak sanggup lagi hidup miskin di kota ini. Tugasmu sebagai ayah, berikan mereka kehidupan yang layak, apapun caranya. Aku tidak mau tahu, kau punya A-nya, gunakan asetnya. Hubungi pengacaramu. Tangan wanita itu mencengkram brankas begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Jadi, Bima tidak membawa mereka pulang karena tanggung jawab moral. Lelaki pengecut itu membawa mereka pulang karena Maya telah membuang tanggung jawab itu dan meninggalkannya dalam kesulitan finansial. Tumpukan ketiga, laporan keuangan dan kartu hitam. Inilah yang paling penting, laporan audit internal perusahaan Bima. Aku melihat beberapa celah. Beberapa transaksi mencurigakan di luar jalur yang selama ini kami sepakati. Dana yang seharusnya masuk ke proyek investasi, dialihkan ke rekening pribadi Bima, rekening yang ia gunakan untuk membiayai kehidupan Maya selama bertahun-tahun. Di bawah laporan itu, tergeletak 3 kartu kredit hitam platinum, signature, dan corporate. Semua kartu itu terhubung ke rekening perusahaan utama, di mana Bima, sebagai direktur, memiliki otoritas untuk menarik dana hingga batas maksimal. Namun, hanya aku, sebagai istri yang selama ini mengurus keuangan rumah tangga, yang tahu bahwa semua kartu itu terdaftar di bawah ID utama yang dipegang Bima, dan aku masih memegang akses ke portal manajemen risiko perbankan. Aku tidak akan menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa kubayar saat ini. Saat itu juga, Anya si istri hamil yang bodoh mati, yang tersisa hanyalah Anya si pengkhianat yang haus balas dendam. Aku mengambil laptop Bima dari meja, menyalakannya, dan memasuki portal perbankan. Rencana balas dendam yang dingin, pengamanan aset. Aku mengalihkan semua dana dari rekening tabungan bersama ke rekening baru yang kubuka atas nama perusahaanku sendiri yang masih berupa shell company. Ini adalah uang yang cukup untuk melahirkan Arka dan memulai hidup baru. Pukulan finansial, aku memblokir kartu kredit platinum Bima yang digunakan untuk pengeluaran pribadinya. Tetapi, ini tidak cukup. Kartu corporate Bima adalah nyawa perusahaannya. Jebakan sempurna, aku membuat satu transaksi kecil di kartu corporate. Kemudian, aku masuk ke sistem kartu kredit pribadi Bima yang sudah over limit dan menonaktifkan semua fitur keamanan. Setelah itu, aku dengan santai menekan tombol blokir permanen pada kartu corporate Bima. Lelaki itu akan menghadapi kekacauan total. Tidak hanya semua dana operasional perusahaannya terkunci, ia juga akan menghadapi pertanyaan dari ban dan dewan direksi. Ini bukan sekadar perceraian, ini adalah sabotase total. Aku menarik napas dalam-dalam. Semua dokumen, foto, dan surat dari Maya,
aku masukkan ke dalam amplop yang sudah kusiapkan. Ini adalah bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, yang akan kugunakan di pengadilan untuk mengambil alih aset dan meminta ganti rugi maksimal. Aku kembali ke kamar tidur. Bima pasti baru akan pulang lusa pagi, setelah urusan warisan palsunya. Aku memiliki waktu yang cukup. Aku mengemas tas travel Louis Vuittonku, memasukkan dokumen penting, laptop berisi semua data keuangan Bima, dan beberapa lembar cash yang tersimpan di laci rias. Aku tidak membawa banyak barang mewah. Barang-barang ini milik Bima. Aku hanya membawa diriku dan Arka. Di bantal tempat tidur Bima, aku meninggalkan sepucuk surat, ditulis dengan lipstik Chanel merah tua di atas kertas linen. Untuk Bima, aku tahu segalanya. Aku telah mengambil apa yang menjadi hakku. Kartu-kartu itu tidak akan pernah berfungsi lagi. Nikmati waktu mengurus anak-anakmu dan merangkak dari kehancuran finansial. Jangan pernah berani mencari Arka. Anya, aku tersenyum tipis. Ini adalah perpisahan yang layak untuk seorang penipu. Dengan langkah mantap, aku keluar dari kamar itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak peduli dengan marmer, kristal, atau semua janji palsu yang mengisi rumah ini. Hanya ada satu fokus, kemerdekaan dan Arka. Di bawah langit pagi yang gelap, aku mengemudikan mobilku menjauhi istana itu, menjauhi kebohongan. Aku tidak pergi bersama air mata, tetapi bersama anakku, dan sebuah rencana yang dingin. Hidupku yang baru telah dimulai. Malam terasa dingin, tapi hatiku lebih dingin lagi. Setelah meninggalkan pesan terakhir yang kusenandungkan di atas bantal tidur Bima, aku kembali ke ruang kerja, menyisakan jejak lilin diptikyu yang mulai mencair dan aroma ketegasan yang baru kutemukan. Aku tidak hanya memblokir, aku harus memastikan lelaki itu lumpuh total. Tujuan utamaku bukan hanya meninggalkan Bima, tetapi juga memastikan ia tidak akan mampu mengejarku, apalagi menggunakan sumber daya yang kupersiapkan untuk Arka. Aku tahu kelemahan terbesar Bima adalah keangkuhan finansialnya. Aku duduk di kursi kerjanya, kursi kulit ergonomik yang harganya setara dengan sepeda motor, dan menghidupkan laptopku. Aku membuka data keuangan yang selama ini kupakai untuk mengurus pajak dan investasi Bima. Aku mengetahui setiap sen yang ia miliki, termasuk cadangan darurat yang sengaja ia simpan di bank Swiss. Uang itu sulit diakses, tetapi tidak mustahil. Aku melakukan 3 transfer besar. Transfer pertama untuk dana kehamilan dan persalinan. Aku mengalihkan sejumlah uang ke rekening baru yang kubuka di bawah nama ibuku yang telah meninggal, akun legal yang tidak pernah disentuh Bima. Aku sengaja menyamarkan transaksinya sebagai pembayaran jasa konsultasi perusahaan fiktif. Transfer kedua adalah modal awal. Aku mengalirkan dana ke perusahaan Shell yang kusebutkan sebelumnya. Ini adalah modal yang akan kupakai untuk memulai bisnis marketing digitalku. Uang itu akan terlihat seperti pembayaran di muka dari klien yang sangat besar. Transfer ketiga, dan ini yang paling berbahaya, penarikan tunai maksimum dari brankas rumah. Aku memasukkan kartu debit Bima yang kusimpan ke mesin ATM pribadi yang tersembunyi di ruang gym. Uang tunai itu setumpuk rupiah dan dolar akan menjadi bantalan keamanan mutlak. Aku memasukkannya ke dalam tas Chanel klasik flap hitamku yang terisi setengah. Tas yang kuanggap simbol kemandirian. Menjebak sang direktur bagian ini membutuhkan fokus penuh. Bima memiliki kartu korporat yang terhubung ke rekening operasional perusahaan, sebuah rekening yang dipegang penuh oleh dewan direksi. Dia sering menggunakannya untuk pengeluaran pribadi yang disamarkan sebagai hiburan klien. Aku masuk ke dashboard manajemen risiko ban. Aku punya password itu karena dulu aku sering membantu Bima melacak pengeluaran yang mencurigakan. Aku mengubah batas penarikan harian pada kartu korporat Bima menjadi 0. Aku juga mengubah pengaturan notifikasi. Bukan hanya kartu itu tidak bisa dipakai, tetapi Bima tidak akan menerima pemberitahuan apapun. Ia hanya akan mengalami penolakan transaksi, yang akan membuat ia terlihat semakin tidak kompeten di depan klien atau rekan bisnisnya. Aku tidak hanya memblokir kartu itu, aku mengirimkan peringatan otomatis ke sistem bank mengenai aktivitas mencurigakan pada kartu tersebut, dengan catatan bahwa kartu itu mungkin telah dicuri. Ini akan memicu penyelidikan internal yang akan memakan waktu berhari-hari. Pada saat Bima menyadari bahwa semua dana telah terperangkap dan ada penyelidikan terhadap dirinya, aku sudah jauh di luar jangkauan. Menyusun kartu joker selain dokumen akta kelahiran yang sudah kugenggam,
Aku menyalin semua data bisnis sensitif Bima ke flash drive terenkripsi. Ini termasuk bukti penggelapan dana kecil untuk membiayai Maya, beberapa catatan transaksi ilegal yang ia lakukan di pasar saham, dan daftar kontak serta email dari rekan bisnis yang ia tipu. Flash drive ini adalah asuransiku. Jika Bima berani menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan reputasiku, aku akan menekan tombol penyebar kebenaran ini. Aku menyelesaikan pekerjaanku. Ruangan itu kini sunyi. Aku mengembalikan lukisan abstrak ke tempatnya, merapikan meja, dan memastikan tidak ada satupun rambut atau sidik jari yang tertinggal. Aku bahkan menyemprotkan pengharum ruangan beraroma vetiver untuk menghilangkan bau parfum Bima dan menggantinya dengan aroma yang lebih netral. Tepat pukul 3 pagi, aku mengambil tas Louis Vuitton yang sudah kupersiapkan praktis, berkapasitas besar, dan tidak menarik perhatian. Aku memastikan ponsel baruku yang sengaja ku beli tunai tanpa terdaftar atas namaku sudah terisi penuh. Aku berjalan pelan, menyusuri lorong kamar anak-anak. Laras dan Raka tertidur pulas di bawah selimut mahal. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya korban dari ayah yang egois dan ibu yang kejam. Aku menatap mereka sebentar, dan rasa kasihan menyeruak, tetapi tidak cukup kuat untuk mengubah keputusanku. Aku harus melindungi Arka, anakku. Aku keluar melalui pintu samping yang jarang digunakan, pintu yang hanya diketahui olehku dan Bima. Aku mengemudikan mobil SUV yang kubeli dengan uangku sendiri, mobil yang selalu ia remehkan karena tidak semahal mobilnya. Saat ban mobil melindas kerikil di jalan keluar, aku merasakan desakan untuk menangis, bukan karena Bima, tetapi karena aku telah merangkak keluar dari kematian emosional. Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang menyakitkan. Jarak 200 km adalah pemisah antara kehidupan yang mati dan masa depan yang cerah. Aku mengemudi tanpa henti. Hanya berhenti sekali untuk mengisi bensin di kota kecil yang jauh dari rute biasa Bima. Setiap kilometer yang kutempuh adalah sebuah napas baru. Ponsel Bima yang telah kutinggalkan di rumah mungkin sudah berdering gila-gilaan karena penolakan transaksi. Kartu korporat adalah kartu pertama yang selalu ia pakai setelah terbangun. Aku membayangkan ekspresinya saat kasir menatapnya dengan tatapan curiga. Aku tiba di tempat tujuanku menjelang pagi. Itu adalah kompleks apartemen di lantai atas, di sebuah kota metropolitan yang ramai. Tempat yang tidak akan pernah terpikirkan Bima untuk mencariku. Aku menyewa tempat ini 6 bulan lalu, sebagai kantor rahasia untuk proyek bisnis yang Bima tolak mentah-mentah. Apartemen ini kecil, modern, dan paling penting, hanya aku yang tahu kode pintunya. Aku meletakkan tas di lantai dan bersandar di dinding. Kelelahan yang luar biasa melanda, tetapi tidak aku izinkan untuk merenggut keteguhanku. Panggilan pertama, pengacara kepercayaan. Aku menelpon Ibu Sofia, pengacara perceraian paling terkenal dan paling mahal di kota itu, yang selama ini telah menjadi penasihat diam-diamku. Ibu Sofia, ini Anya, kataku. Saya ingin mengajukan perceraian sesegera mungkin. Alasan? Perselingkuhan dan penelantasan finansial. Aku berbicara cepat, tanpa emosi, memberikan semua rincian. Saya memiliki semua bukti akta kelahiran anak-anaknya, surat dari gundiknya, dan bukti transfer dana yang ia gunakan. Saya juga sudah mengamankan sebagian besar aset likuid untuk kepentingan anak saya. Ibu Sofia terdiam sejenak. Anya, ini adalah langkah yang sangat berani. Tapi dengan bukti sekuat ini, kita akan mendapatkan penyelesaian yang sangat menguntungkan. Kirimkan semua dokumen yang Anda miliki melalui kurir terenkripsi hari ini juga. Jangan ada komunikasi dengan Bima. Sama sekali, aku menutup telepon, merasa beban berat sedikit terangkat. Perceraian ini akan menjadi perang. Tetapi aku telah menyiapkan amunisi yang tak terbantahkan. Panggilan kedua, mendapatkan kendali. Aku menelpon bankir pribadiku, yang selama ini mengurus rekeningku sendiri yang terpisah dari Bima. Aku menginstruksikan bankir untuk segera memverifikasi semua transfer yang kulakukan pagi tadi dan membekukan sementara akses dari Bima. Saya menduga ada penipuan, dan saya sudah melaporkannya, jelasku, menggunakan terminologi yang akan membuat Bana bergerak cepat demi melindungi diri mereka. Mohon amankan dana ini atas nama saya dan calon bayi saya. Pada saat yang sama, aku menonaktifkan chip pelacak GPS yang terpasang di mobil SUV-ku, yang selama ini sengaja kutinggalkan agar Bima berpikir aku masih berada di sekitar kota.
Aku menggunakan mobil pinjaman dari temanku. Mulai hidup baru. Aku membuka flash drive yang berisi data bisnis Bima. Aku melihat daftar kontak marketing digital yang telah kurangkai selama setahun. Inilah yang akan menjadi pekerjaan baruku. Aku adalah ahli strategi marketing yang brilian. Kemampuan yang Bima hanya gunakan untuk meningkatkan citra sosialnya, bukan untuk menghasilkan uang secara mandiri. Aku mulai mendesain website sederhana. Aku akan menjadi konsultan anonim, bekerja dari balik layar. Aku tidak butuh popularitas. Aku hanya butuh uang dan keamanan. Aku menatap cermin di apartemen baru ini. Wajahku terlihat pucat karena kurang tidur, tetapi mataku memiliki cahaya baru. Cahaya tekad. Aku mengelus perutku, tempat Arka tertidur pulas. Kita sudah bebas, sayang, bisikku. Kita akan membangun istana kita sendiri, yang terbuat dari kerja keras dan kejujuran, bukan dari kebohongan dan pengkhianatan. Di kejauhan, di kota lama, ponsel Bima mungkin sudah meledak. Ia sudah ditinggalkan oleh istrinya, dikhianati oleh gundiknya, dan sekarang, ia akan ditinggalkan oleh kekayaannya. Balas dendamku bukan hanya tentang membuatnya menderita. Balas dendamku adalah tentang kemerdekaanku, dan kemerdekaan itu sudah kudapatkan. Sinar matahari pagi di apartemenku terasa berbeda, tidak sehangat dan semewah di rumah lama, tetapi membawa janji kemandirian. Pagi ini, aku tidak perlu berpura-pura, aku hanya perlu menjadi Anya, sang ibu dan pengusaha. Sementara aku menikmati kopi instan murahan, kemewahan tidak lagi menjadi prioritas. Efisiensi adalah segalanya. Aku membayangkan apa yang terjadi di istana marmer itu. Kekacauan Bima. Saat Bima kembali dari urusan warisan palsunya, disambut oleh Laras dan Raka yang haus dan bingung. Dia pasti langsung mencari kenyamanan. Dia akan ke kamar. Ingin berganti setelan. Jack nanya. Di sanalah dia akan melihat kertas linen dengan coretan lipstik merah. Aku bisa mendengar teriakannya di kepalaku. Teriakan panik, teriakan kemarahan. Dia pasti segera meraih ponsel, mencoba meneleponku. Ponsel lama sudah kubiarkan mati. Ponsel baruku hanya untuk urusan bisnis dan pengacara. Langkah paniknya yang berikutnya adalah kartu. Dia mungkin mencoba membeli sarapan untuk anak-anaknya atau menyewa taksi karena mobilnya rusak atau aku telah menyembunyikan kuncinya. Ditolak, transaksi gagal. Dia akan mencobanya lagi. Kartu platinum, ditolak. Kartu signature, ditolak. Puncaknya adalah kartu korporat. Kartu yang seharusnya menjadi simbol tak terbatasnya kekuasaan finansial. Ketika kartu itu ditolak, dan dia mencoba menghubungi bank, Bima akan mendapati bahwa ia tidak hanya bangkrut, tetapi juga menjadi subjek penyelidikan internal. Reputasinya sebagai direktur yang jujur dan berhati-hati akan hancur sebelum sempat ia jelaskan. Dia ditinggalkan bersama dua anak yang asing baginya. Di rumah yang tidak bisa ia pertahankan tanpa dana operasional. Langkah awalnya aku mengirimkan paket terenkripsi kepada Ibu Sophie. Paket itu berisi salinan bukti perselingkuhan dan dokumen keuangan yang akan menghancurkan posisi Bima di pengadilan. Ibu Sophie membalas singkat, "Ini adalah kasus yang mudah, Anya. Fokus pada dirimu dan bayimu." Aku menarik napas panjang. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Aku segera bekerja, menggunakan koneksiku di dunia marketing digital, yang selama ini kusimpan rahasia. Aku mulai membangun identitasku sebagai konsultan. Aku memakai nama samaran, Nyai Digital. Aku tidak ingin wajahku terpampang, tetapi keahlianku harus bersuara. Aku mulai mengambil proyek-proyek kecil yang memerlukan strategi canggih dan eksekusi cepat. Aku bekerja keras, terkadang sampai larut malam, tetapi aku melakukannya dengan semangat. Setiap rupiah yang masuk ke rekening baru ini terasa jauh lebih berharga daripada semua uang Bima yang kurampas. Itu adalah hasil keringatku sendiri. Dalam 3 bulan pertama, Nyai Digital berkembang pesat. Aku menjadi wispera bagi merek-merek yang menginginkan hasil instan. Aku menyewa seorang asisten jarak jauh yang hanya tahu nama samaraku. Aku membangun tembok tebal antara kehidupan pribadiku, kehamilan dan persiapan menjadi ibu dan kehidupan profesional menghancurkan dunia marketing. Perutku semakin besar, mengingatkanku bahwa tanggal persalinan semakin dekat. Aku harus stabil sebelum Arka lahir. Aku telah menemukan stabilitas itu, bukan di lengan suami, tetapi di balik layar laptop, dengan mengandalkan kecerdasanku. Intervensi yang tak terhindarkan sore itu, saat aku sedang rapat video dengan klien mengenakan blus oversize agar perutku tidak terlihat,
Ada ketukan keras di pintu apartemen. Aku mengabaikannya. Hanya ada satu orang yang mungkin tahu alamat ini dan itu adalah musuhku. Ketukan berubah menjadi pukulan brutal. Anya, buka pintu. Aku tahu kau di dalam. Itu suara Bima. Serak. Putus asa dan penuh amarah yang tertahan. Aku mematikan mikrofon dan kamera, meminta maaf pada klien karena masalah teknis. Aku berjalan ke pintu, menahan nyeri di punggung. Pergi, Bima, kataku melalui intercom. Suaraku tenang. Aku mohon, Anya, demi Arka, kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Anak-anak itu, mereka merepotkan. Kau tahu aku tidak bisa mengurus mereka, kau harusnya berpikir sebelum membawa mereka pulang. Mereka adalah anakmu, tanggung jawabmu. Aku tidak bermaksud begitu. Kartu-kartu itu diblokir. Anya, perusahaanku dalam masalah besar. Aku tidak punya uang untuk membayar gaji. Apalagi untuk anak-anak sialan itu. Cabut blokirnya, kumohon. Suaranya pecah, bukan karena penyesalan, melainkan karena frustrasi. Aku membuka pintu sedikit, hanya selebar celah agar dia bisa melihat mataku. Bima tampak berantakan, janggutnya mulai tumbuh tidak rapi, dan pakaiannya adalah setelan jas yang sama dengan yang dia kenakan saat terakhir kulihat. Dia tampak lelah, jauh dari direktur utama yang penuh percaya diri. Kau melihatku, Bima, kataku. Suaraku dingin seperti es, aku tidak kembali, dan aku tidak akan mencabut blokir apapun. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan mengekspos skandal perselingkuhanmu dan penyalahgunaan dana perusahaanmu ke media dan dewan direksi. Semua bukti sudah ada di tangan pengacaraku. Pergilah, aku tidak mengenalmu lagi. Aku menutup pintu dengan bantingan keras. Bima menggedor sekali lagi, lalu hening. Aku menang, bukan dengan teriakan, tetapi dengan keheningan dan ketegasan. 4 minggu berlalu sejak kunjungan Bima. Ia tidak pernah kembali, mungkin karena ancamanku untuk membocorkan rahasianya benar-benar menakutinya. Kekacauan yang kutinggalkan telah menjadi perisai bagiku. Kini aku memasuki bulan ke-8 kehamilan. Perutku besar, tetapi semangatku tidak pernah sebesar ini. Kemandirian finansial memuncak bisnis Nyai Digitalku kini bukan lagi sekadar freelance. Aku telah merekrut 2 asisten jarak jauh lagi. Reputasiku menyebar melalui mulut ke mulut di kalangan pebisnis yang ingin bersaing. Aku menghasilkan uang lebih banyak dalam sebulan dibanding gajiku sebagai non-working wife Bima. Aku mulai membeli pakaian bayi, ranjang, dan segala perlengkapan Arka dengan uangku sendiri. Setiap pembelian adalah kemenangan. Aku menyewa sebuah apartemen yang lebih besar, dengan keamanan yang lebih ketat. Kali ini atas nama perusahaan, menyamarkan identitas sejati. Aku semakin memperkuat tembok perlindungan. Ibu Sofia memberiku pembaruan rutin. Proses perceraian berjalan lancar karena Bima tidak muncul di sidang pertama, yang berarti ia gagal mempertahankan diri. Yang lebih menarik adalah kabar dari dunia bisnis Bima. Perusahaan Bima mengalami kerugian besar. Anya, kata Ibu Sofia melalui telepon. Pembekuan dana operasional dan dugaan penipuan membuat Dewan Direksi mengadakan penyelidikan independen. Beberapa klien besar telah memutus kontrak. Reputasinya hancur, dan ia kesulitan membayar biaya pengacara. Bima, sang raja kemewahan, kini hidup dalam kesulitan, bertanggung jawab atas 2 anak yang tidak pernah ia inginkan. Namun, drama tidak pernah berakhir. Ada kabar buruk sekaligus baik. Maya, ibu dari Laras dan Raka, telah kembali ke Jakarta, lanjut Ibu Sofia. Dia menuntut sejumlah besar uang dari Bima dan mengancam akan mengekspos perselingkuhan mereka ke pers jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dia tidak ingin anak-anak itu, hanya uang. Kabar itu membuatku terdiam. Karma sedang bekerja lembur. Bima kini harus berhadapan dengan wanita yang menghamilinya dan menuntut uang. Sementara ia sendiri bangkrut, dan di sisi lain, ia harus melawan mantan istri yang memegang semua kartu joker keuangan. Benteng perlindungan Arka, aku semakin dekat dengan persalinan. Aku menghabiskan waktu mendekorasi kamar Arka. Aku tidak membeli barang-barang branded yang mahal, tetapi memilih perabotan yang aman dan nyaman. Setiap selimut, setiap mainan, terasa murni dan bebas dari kebohongan. Aku menyusun rencana persalinan, rumah sakit yang jauh dari koneksi Bima, hanya Ibu Sofi yang tahu lokasi persalinanku. Perlindungan Arka adalah prioritas utama. Malam itu, saat aku menatap pantulan diriku di jendela, aku melihat seorang wanita yang berbeda.
Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebodohan. Hanya ada kejelasan dan kekuatan seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk anaknya. Aku telah meninggalkan Bima, tetapi yang terpenting, aku telah menemukan diriku sendiri, dan itu adalah balas dendam termanis. Kini, aku hanya menunggu saatnya Arka lahir, dan saat drama Bima mencapai puncaknya, rumah sakit ini adalah benteng. Aku memilih rumah sakit kecil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap ibu kota dan lingkaran sosial Bima. Tidak ada suite VVIP mewah, hanya ruang bersalin yang bersih dan tenang, dihiasi buket bunga lili yang dikirim oleh Ibu Sofia. Inilah kemewahan sejatiku, privasi dan keamanan. Tanggal persalinan semakin dekat. Rasa sakit kontraksi perlahan mulai datang, mengingatkanku bahwa Arka akan segera hadir. Tidak ada Bima di sini, tidak ada tangan hangat yang menggenggam, tidak ada janji kosong yang mendampingi. Hanya ada perawat dan bidan, serta kekuatan diriku sendiri. Saat aku sedang menjalani pemeriksaan terakhir, ponsel baruku berdering. Nama Ibu Sofi muncul di layar. Anya, proses perceraian sudah hampir final. Karena ketidakhadiran Bima, hakim kemungkinan akan memutuskan default yang sangat menguntungkan kita, lapor Ibu Sofia. Suaranya terdengar gembira. Dan Bima, tanyaku, mencoba mengalihkan fokus dari rasa sakit yang perlahan merayap. Dia kacau, bukan hanya karena dana perusahaannya terkunci, tetapi masalahnya berkembang. Ingat Maya, si ibu dari anak-anak itu? Aku memejamkan mata, mengangguk. Tentu saja, dia kembali, dan dia tidak datang diam-diam. Maya mulai menghubungi media gosip, mengancam akan membongkar perselingkuhan mereka. Dia menuntut kompensasi besar, mengatakan Bima telah merusak masa depannya dan anak-anaknya. Bima kini menghadapi gugatan hukum dari Dewan Direksi dan juga ancaman publikasi skandal dari mantan gundiknya. Aku merasakan kontraksi kuat, tetapi bibirku membentuk senyum tipis, dingin. Semesta sedang berkonspirasi. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Kehancuran Bima terjadi secara organik dari perbuatan masa lalunya sendiri. Biarkan saja dia berjuang, ujarku. Itu adalah drama yang ia ciptakan sendiri. Pastikan Maya tidak mencoba menghubungiku atau Arka. Sudah pasti, fokuslah pada dirimu, Anya. Tepat pukul 3 sore, setelah perjuangan panjang yang didominasi oleh ketenangan yang mengerikan, Arka lahir. Bayi laki-laki itu indah, kecil, hangat, dan menangis dengan suara lantang. Saat perawat meletakkan tubuh mungil itu di dadaku, semua penderitaan, pengkhianatan, dan rasa sakit menghilang. Hanya ada cinta murni dan rasa syukur yang membanjiri diriku. Halo, jagoan kecilku, bisikku, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Tetapi ini adalah air mata kebahagiaan. Kita berhasil, sayang. Kita bebas. Kelahiran Arka adalah penegasan atas kekuatan dan kemandirianku. Ia adalah masa depanku, jimat yang jauh lebih berharga daripada semua berlian Bima. Momen itu adalah puncak kemenanganku pribadi. Di luar sana, Bima mungkin sedang merangkak, reputasinya terkoyak oleh Maya dan masalah bisnisnya. Di sini, di ruangan ini, aku adalah seorang ratu yang telah melahirkan pewaris sejati tahta kehidupannya sendiri. Aku memeluk Arka erat. Tidak ada lagi ketakutan, hanya ada ibu dan anak, siap menghadapi dunia. Waktu berlalu cepat, Arka kini berusia 5 bulan, seorang bayi yang aktif dan ceria. Ia adalah sumber kekuatanku, pengingat abadi akan keharusan untuk tetap maju. 6 bulan setelah kepergianku, Nyai Digital berkembang menjadi perusahaan konsultan marketing yang diakui. Kami memiliki daftar klien rahasia yang panjang, mencakup merek-merek besar yang membayar mahal untuk strategi cerdas di balik branding mereka. Malam ini adalah puncaknya. Aku menghadiri Gala Awards Business, sebuah acara yang diselenggarakan oleh majalah ekonomi terkemuka di kota. Aku datang bukan sebagai Nyonya Bima yang pasif, tetapi sebagai nomin untuk kategori pengusaha wanita paling inspiratif. Aku mengenakan gaun sutra minimalis yang menonjolkan bentuk tubuhku, perhiasan sederhana yang kubeli dari uangku sendiri, dan sepatu hak tinggi Manolo Blahnik. Penampilanku memancarkan otoritas dan kepercayaan diri, jauh dari citra istri yang menghabiskan waktu di butik Chanel. Aku menempatkan diriku di sudut, menghindari kontak mata yang tidak perlu. Arka berada dalam perawatan ibuku yang sudah pindah ke apartemen baru kami untuk membantu. Tepat setelah pidato utama, pembawa acara mengumumkan pemenang.
Dan pemenang untuk kategori pengusaha wanita paling inspiratif jatuh kepada Anya Swastika, pendiri Nyai Digital. Lampu sorot tertuju padaku. Aku berjalan ke panggung diiringi tepuk tangan meriah. Mengambil piala kristal itu dengan tangan yang mantap. Di mikrofon, aku memberikan pidato singkat. Aku tidak menyebutkan Bima, tidak menyebutkan pengkhianatan. Tetapi semua yang hadir dapat merasakan ketajaman kata-kataku. Terima kasih. Pencapaian ini membuktikan satu hal. Kemewahan sejati bukan pada apa yang Anda kenakan, tetapi pada apa yang telah Anda bangun dengan tangan sendiri. Bagi semua wanita, jangan pernah meremehkan kecerdasan Anda. Kadang, kehancuran terbesar adalah katalisator bagi kebangkitan terbesar. Kemandirian adalah aset tak ternilai. Pidato itu lugas, kuat, dan penuh makna tersembunyi. Aku menuruni panggung, merasakan kemenangan di setiap langkah. Aku telah mendapatkan pengakuan yang tak bisa dibeli Bima. Bima menyaksikan. Di sebuah sudut kota yang suram, Bima sedang bersembunyi di apartemen sewa murahnya. Kartu-kartunya masih diblokir, dan dia telah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan. Laras dan Raka sedang bermain di lantai kotor, terlihat tidak terawat. Bima menyalakan televisi butut di kamarnya, mencoba mencari berita, mungkin berharap menemukan berita kematianku. Namun, yang ia temukan adalah saluran berita ekonomi. Di layar, terpampang wajahku yang bersinar, memegang piala kristal, dengan tulisan besar di bawahnya, Anya Swastika, sukses di usia muda. Lelaki itu terpaku di sofa. Wanita yang ia remehkan, yang ia tinggalkan dengan rasa sakit pengkhianatan, kini berada jauh di atasnya, bersinar di panggung nasional. Sementara dia ditinggalkan, bangkrut, dan sendirian, dibebani dua anak yang tidak pernah ia sayangi. Kesuksesanku adalah pukulan telak yang ia terima. Itu adalah balas dendam yang dingin, publik, dan tidak dapat ditarik kembali. Aku telah memenangkan perang reputasi, dan kini aku adalah segalanya yang ia inginkan, wanita sukses, berkuasa, dan bahagia. Keesokan harinya, Ibu Sofia meneleponku. Bima mencoba menghubungiku lagi. Ia melihatmu di TV, Anya. Ia mengakui ia hancur dan ia ingin bertemu. Jawab dia, kataku, sambil memeluk Arka. Aku tidak punya urusan dengan orang yang sudah mati. Setahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Arka kini sudah mulai merangkak. Tawa riangnya memenuhi apartemen kami yang kini terasa hangat dan penuh cinta. Sementara itu, badai yang kutinggalkan di belakangku telah mencapai klimaksnya. Aku mendapat pembaruan rutin dari Ibu Sofia mengenai perkembangan di sisi Bima. Hidup Bima telah menjadi lingkaran setan yang tak berujung. Pertama, dia gagal dalam perceraian. Pengadilan menjatuhkan putusan yang sangat merugikannya, mewajibkan dia membayar ganti rugi besar yang tentu saja tidak mampu dia penuhi. Ibu Sofia berhasil membuktikan pengkhianatan dan penelantaran finansialnya, dan semua aset yang tersisa di rekening pribadinya yang tidak sempat kukuras dibekukan. Kedua, urusan bisnisnya benar-benar hancur. Penyelidikan internal BEN dan Dewan Direksi menemukan kecurangan dan penyalahgunaan kartu korporat yang kupicu. Bima bukan hanya dipecat, tetapi ia menghadapi tuntutan hukum sipil atas kerugian yang ditimbulkan perusahaannya. Reputasinya kini nol. Dan yang ketiga, Maya. Maya, ibu dari Laras dan Raka, ternyata jauh lebih kejam daripada Bima. Dia tidak puas dengan uang tunai yang mungkin Bima pinjam sana-sini untuk membungkamnya. Dia ingin kehancuran total. Maya mulai membocorkan cerita-cerita tentang gaya hidup rahasia Bima ke tabloid online yang haus skandal. Dia membeberkan detail perselingkuhan, bagaimana Bima hidup ganda, dan bagaimana dia meninggalkan anak-anaknya di rumahku. Setiap cerita ini menghancurkan sisa-sisa koneksi bisnis dan sosial Bima. Tidak ada lagi yang ingin berurusan dengan pria toksik itu. Bima sekarang tinggal di apartemen kecil yang kotor dan berantakan. Lelaki yang terbiasa hidup dengan pelayan dan koki pribadi itu, kini harus mengurus dua anak yang ia benci. Laras dan Raka, yang terbiasa dengan fasilitas mewah dari Maya dan kemudian dari kami, kini hidup dalam kesulitan. Bima tidak tahu bagaimana menjadi ayah. Dia hanya bisa berteriak, mengabaikan, dan sesekali membelikan mereka makanan cepat saji. Kedua anak itu, korban sejati, kini hidup dalam ketakutan. Ibu Sofi memberitahuku bahwa Bima mencoba menghubungiku lagi melalui beberapa saluran yang berbeda email lama,
nomor telepon kantor Ibu Sofia, bahkan melalui media sosial Nyai Digital dengan akun palsu. Semua permintaannya sama, memohon, meratap, dan memelas. Bukan lagi soal uang, tetapi soal pengampunan. Dia bilang, dia menyesal karena telah menyakitimu. Dia bilang dia sadar bahwa kau adalah satu-satunya yang setia. Lapor Ibu Sofia. Nadanya skeptis. Apakah kau percaya padanya? Tanyaku. Tidak, Anya. Dia hanya panik. Dia melihatmu di puncak kejayaan, dan dia sendirian di dasar. Dia ingin tempat berlindung. Dia tahu kau punya uang dan koneksi. Aku menolak semua kontak. Aku telah mengganti nomor telepon pribadiku berkali-kali. Aku telah menguatkan semua perlindungan. Aku tidak perlu mendengar penyesalannya. Penyesalan Bima adalah konsekuensi logis dari kejahatannya, bukan alasan bagiku untuk kembali. Balas dendamku telah selesai. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu babak terakhir drama kehidupannya yang menyedihkan. Arka sudah bisa berjalan dan tertawa keras saat aku menggelitiknya. Kantor Nyai Digital kini berada di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran prestisius, tempat yang dulunya hanya bisa kuimpikan. Suatu sore, aku mengadakan pertemuan makan siang dengan Ibu Sofia. Kami duduk di kafe kelas atas di pusat kota, menikmati kopi premium dan hidangan penutup yang mewah. Kami sedang membahas investasi dan rencana pengembangan bisnis, bukan perceraian. Kau benar-benar luar biasa, Anya. Kau tidak hanya bertahan, tetapi kau mendominasi, ujar Ibu Sofia, tersenyum bangga. Aku tersenyum. Berkat kebodohan Bima, Ibu Sofia, dia memberiku pelajaran terbaik dalam hidup. Jangan pernah bergantung pada siapapun. Saat kami sedang membicarakan detail kontrak baru, aku melihatnya. Di jendela kafe, di antara kerumunan pekerja kantoran yang tergesa-gesa, ada Bima. Dia berjalan sendirian, menenteng tas kerja lusuh yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Jas Zegna yang dulu mewah kini terlihat kumal, bahkan robek di bagian siku. Rambutnya panjang, tidak terawat, dan matanya cekung, penuh dengan kelelahan dan keputusasaan. Dia tampak seperti bayangan dari lelaki yang dulu adalah suamiku. Ternyata Bima sedang mencari pekerjaan rendahan. Dia melewati kafe kami, mengintip ke dalam, matanya mencari-cari kesempatan. Saat pandangannya menyapu meja kami, mata Bima dan mataku bertemu. Jarak itu antara Bima yang berdiri di jalanan, dan aku yang duduk di kursi mahal, memegang tas Hermes yang kusukai adalah jarak jurang yang memisahkan kehidupan kami. Dia membeku, tubuhnya bergetar. Bima memberanikan diri. Dia berjalan melewati penjaga kafe dan menghampiri mejaku, mengabaikan tatapan sinis Ibu Sofia. Anya, suaranya berbisik, serak, hampir tidak terdengar. Aku memandanginya tanpa emosi, seperti melihat sebuah lukisan tua yang tidak berarti. Aku minta maaf, katanya. Air mata menetes di pipinya. Aku tahu aku pantas mendapatkannya. Aku hancur. Semuanya hancur. Maya pergi. Anak-anak aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan mereka. Lalu, tanyaku, suaraku datar. Aku mengambil serbet, menyeka sudut bibirku. Aku hanya ingin kau tahu, kau adalah yang terbaik. Aku sangat menyesal telah meremehkanmu, telah menyakitimu. Aku tidak meminta uangmu, Anya. Aku hanya ingin tahu apakah kau bisa memaafkanku, agar aku bisa hidup dengan rasa sakit ini. Aku menatapnya, aku melihat ke bawah, di pangkuanku ada ponselku, di mana wallpaper Arka tersenyum ceria. Bima, kataku, menghela napas pelan. Pengampunanmu tidak akan mengubah fakta bahwa aku telah mengambil kendali atas hidupku sendiri. Kehancuranmu adalah pilihanmu, bukan tugasku. Aku berdiri, aku tidak marah. Aku hanya merasa kosong, aku telah mendapatkan semua yang kubutuhkan, Bima, dan itu bukan dirimu. Aku berbalik, mengambil tas tanganku, dan berjalan menuju pintu. Ibu Sofia mengikuti di belakangku. Selamat tinggal, Bima, ujar Ibu Sofia, suaranya dipenuhi ketenangan kemenangan. Aku tidak menoleh. Aku berjalan keluar dari kafe itu, menghirup udara kebebasan. Aku kembali ke kantor, di mana Arka sedang bermain dengan pengasuhnya. Aku menggendongnya, memeluk bau bayi yang menyenangkan itu. Bima telah menjadi hantu. Kisahnya hanyalah peringatan bagiku. Aku telah memenangkan segalanya, uang, kehormatan, dan yang terpenting, diriku sendiri. Aku adalah Nyai Digital yang sukses, seorang ibu yang mandiri,
dan seorang wanita yang telah belajar bahwa kekuatan tidak datang dari kekayaan pasangan, tetapi dari hati yang tangguh. Malam itu, aku menerima surat terakhir dari Ibu Sofia. Surat itu mengonfirmasi bahwa Bima telah menjual rumah marmer itu, dan uangnya tidak cukup untuk menutupi semua utang dan tuntutan. Aku hanya tersenyum. Drama telah berakhir. Babak baruku, babak kemerdekaan sejati, baru saja dimulai.